Soal pertama telah disediakan sebuah soal di mana kita mengetahui data berat badan mahasiswa Prodi Teknik Informatika STM IKH Himsya Semarang. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai rata-rata, modus, dan median, juga menggambar histogram serta kurva distribusi dan menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk menghitung min, median, dan juga modus, kita bisa menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel, yaitu untuk min sama dengan average, untuk median sama dengan median, dan juga modus sama dengan mode. Hasil perhitungan dari soal nomor 1, min-nya ketemu 52,2, sedangkan median sama dengan 52 dan modus 53. Min di sini adalah rata-rata jumlah data, sedangkan median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk menghitung kurva distribusi dan histogram sendiri, kita awal mula harus menghitung nilai min, maksimum, rank, jumlah kelas, dan juga panjang kelas. Ini dapat membantu kita untuk mempermudah dalam membuat histogram dan juga kurva distribusi. Di samping kanan sudah diketahui bagaimana caranya. Nilai itu adalah jumlah data, min adalah data terkecil, max adalah data terbesar, range antara data minimal dan data maksimal, jumlah kelas kita bisa menggunakan rumus Struggle, dan juga panjang kelas adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Di data sebelumnya, kita selanjutnya akan membuat kelas interval dan frekuensi. Jadi kelas interval ini menyakup batas bawah dan juga batas atas. Cara mencari kelas interval batas atas itu dengan cara kelas interval batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Kemudian yang kelas interval bawah sama dengan kelas interval atas ditambah 1. Contohnya yang sudah ada di layar sebelah kanan. Dan untuk frekuensi, kita bisa menggunakan rumus frekuensi. Kemudian kita blok batas datanya dan kemudian kita pilih batas atas, kemudian enter. Maka hasilnya adalah data yang ada di sebelah kiri. Dengan data kelas interval dan juga frekuensi yang telah kita buat tadi, kita bisa membuat histogram dan juga kurva distribusi. Seperti yang bisa kita lihat di sisi kanan, itu adalah cara bagaimana kita membuat histogram dan juga kurva distribusi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang histogramnya. Histogram sendiri itu adalah sebuah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data. Tiap tampilan batangan itu menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan atau bisa disebut sebagai kelas interval. Dan kelas interval ini tidak tumpang tindih. Dalam statistik sendiri, histogram ini mempunyai manfaat gitu. Manfaatnya adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan juga membantu manajemen dalam membuat sebuah keputusan untuk mengupayakan proses yang berkesinambungan. Kalau kita lihat juga, kurva distribusi di sini adalah disebut dengan distribusi normal. Kenapa distribusi normal? Karena dalam sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel itu dibuktikan dengan sebuah grafis simetris. Jadi menandakan distribusi yang merata itu adalah kurva itu akan memuncak dari bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Selanjutnya untuk yang C, kita akan menentukan kuartil 1, 2, 3. Untuk memudahkan kita menghitung kuartil 1, 2, 3, kita bisa membuat urutan data karena yang tadi datanya masih acak, jadi kita akan memanage data ini supaya lebih teratur.
dengan cara kita bisa lihat di bagian sebelah kanan. Cara untuk mengurutkan data ini dan untuk menemukan berapa sih jumlah berat badan 40, berapa orang yang jumlah berat badannya 40 gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumus count if, kemudian kita blok data acak yang tadi, kemudian kita tentukan angka yang akan kita cari, misalnya 40, 41, 42, 43, dan juga seterusnya. Nah, untuk menghitung data kuartil, kita bisa menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan kuartile, kemudian kita blok data yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita urutkan. Jika ini ingin mencari kuartil 1, maka kita tuliskan 1, kemudian kuartil 2, 2, kuartil 3, 3. Maka hasil perhitungan dari data tersebut adalah kuartil 1 sama dengan 2, kuartil 2 sama dengan 23, sedangkan kuartil 3 sama dengan 52,25. Selanjutnya dari soal kedua ini kita bisa menemukan sebuah pabrik industri semikonduktor yang menghasilkan 3 komponen komputer, yaitu E1, E2, dan E3. E1 di sini adalah komponen 1, E2 komponen 2, E3 komponen 3, dan C di sini adalah komponen elektronik yang mengalami kerusakan atau cacat. Nah, dari soal nomor 2 kita bisa menemukan sehingga peluang E1 sama dengan 50%, peluang E2 sama dengan 35%, peluang E3 sama dengan 15%. Sedangkan peluang cacat E1 sama dengan 2%, peluang cacat E2 sama dengan 3%, dan peluang cacat E3 sama dengan 2%. Di sini ditanya berapakah peluang bahwa produk yang cacat itu berasal dari komponen elektronik komputer E3. Soal ini kita akan menggunakan rumus teorema Bayes, di mana teorema Bayes ini adalah sebuah teorema yang mempunyai dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dalam dua kejadian. Nah, karena di sini ada 3 kejadian, maka kita akan menggunakan rumus yang sama, hanya saja kita tambahkan. Seperti yang kita lihat, kita bisa memasukkan angka ke dalam rumus yang sudah ada di bagian atas, maka akan muncul angka 0,128. Nah, di sini maka angka kejadian barang cacat atau produk cacat itu berasal dari komponen elektrik komputer E3 adalah 0,128. Selanjutnya di soal ketiga kita mengetahui X adalah peubah acak yang menyatakan umur dalam satuan jam dari sebuah jenis lampu. Kemudian fungsi kerapatan peluang adalah sebagai berikut. Maka hitung berapa harapan angka jenis bola lampu tersebut. Untuk soal ini kita akan menggunakan rumus kerapatan peluang, di mana median sama dengan E, X sama dengan F 100 dikali 100.000 dikali dx per x pangkat 3, maka jawabannya adalah 1000 jam.